Aduh, Sensasional. sensasional. Koplok. Suzuki. Wis, siap Coach Cece. Income. Income-nya lah gitu. Itu nyebut Prescott. Oh iya, oke. Oh iya, perjamuan dulu dong. Cheese 2, kayaknya udah mulai enak kok Vence. Ya Ki. Lurus terus dari situ. Ya itu udah betul itu kosnya. Nah, ini kan lu yang naik beca ya? Ini, benar sini. Kau naik Ki. Koko Vence. Biasa atuh. Aduh, kok jadi. Gimik galak. Duduk. Gimik. Aduh. Koko Vence. Ada minumnya. Dari mana Ki? Dari mana tadi? Belanja bulanan biasa. Asik Anak banget. 2. Dulu teh 2, bukannya. Terakhir tahunnya 1 loh. 2 tuh. Anak pandemi lu teh. Oh, jadi pas pandemi teh menghasilkan 2 tiap tahun. Menghasilkan 2. 1 tahun sekali. Ayo tiap tahun mah atuh lieur, bos. Yang paling gede berapa tahun sekarang? 3. 3 tahun. Cewek, cowok. Cowok. Yang kedua? Cewek. Oh, pas aja jodohnya. Setahun 3 bulan. 3 bulan. Saya boleh sambil ini Boleh di sini bebas. ikos. Aduh kalau gimana? Nah, dihabisin dulu aja. Oh iya. Dihabisin dulu. Sama kalau kita ingat sejarah. Ada teh. Aduh. Ada teh buat Aduh. Jadi enak nih Iya tuh. mengenang masa-masa lampau ya. Iya tuh. Masa-masa lampau. Yang lap muntahnya tapi bukan saya. Ini yang ngajarin aku minum, say. Ini Om Pense. dari awal. Wae. Di Bali nya, masuk baretanya. Zaman kejayaan. Temennya nanti kalau mau datang boleh dong ke sini. Harus. Wajib. Yang mana nih? Dicoba ah. Cung-cung sama Iim. Oh iya. Cung Iim Aping. Kita ke Bali mah bertiga. Ki. Aduh. Sensasional. Sensasional. Koplok. Masih di WO? Masih. Apa sih namanya waktu itu? Infinity. Infinity. Nah, ngaranna itu sih. Kenapa tuh saya namanya Infinity? Karena supaya kliennya tidak terbatas. Infinity. Jadi waktu itu kita mau rencana bikin brand, sebetulnya tadinya kita mau bikin tuh Infinite. Jadi kita pikir 3 suku kata bagus nih. Cuman setelah diskusi, Angel lebih memilih namanya Infinity. Karena dari nama Infinity itu, dari makna kan tidak terbatas. Ya namanya brand kan doa lah ya. Ya. Jadi punya klien, bisa sampai terus, generasinya bisa ngikutin terus. Dari situ keluarlah tagline Never Ending Story. Jadi kita pengen cerita dari Infinity itu nggak berhenti gitu. Even mungkin kitanya udah di mana gitu. Sampai sekarang udah aman ya, nggak kayak COVID kemarin kan, udah klien normal lagi. Normal ya lumayan lah, udah balik lah ya. Udah normal mulai mah. ya. Cuman beda di skala aja sih kalau yang gue lihat. Skala eventnya, skala weddingnya. Kalau dulu kan kita kan wedding Gede-gede. mungkin 1000 Ya, orang, jumlah 1200. Ya, lebih banyak. Kalau sekarang mungkin kelas segmentasi jadinya. Ya orang udah ngikutin trennya gitu. Kayaknya 300-400 orang teh udah lumayan banyak gitu. Kalau untuk jumlah masih oke. Jumlah masih oke. Jumlah udah mulai balik lagi. Jumlah event per tahun kan, wedding per tahun gitu ya. Udah lumayan balik. Infinite buka tahun berapa sih? Infinity itu 2014. Keluar brand Infinity. 14. Lumayan ya.
Berarti udah Udah mau 10 sekitar tahun. 10 tahun. Ya, jalan 10 ya. Ya udah mau 10 tahun. Sebelumnya lu di WO juga atau event ya? Nah, dulu gue sebelumnya IO. Namanya Miracle. Ya. Bareng sama Iim. Sama temen. Nah, Im, kode. katanya Iim suruh kesini. Suruh Im. kesini. Sama Om Vence mengenang masa lalu. Jadi 2007 gua itu dulu ketemu Iim bukan gara-gara IO. Jadi dulu gue punya brand ya kayak lu lah, videographer. Gitu. Lu dulu video. Dulu video karena dulu kita kuliah di multimedia design. Nah, Lulus. jadi gue sama temen lulus, kurang ajar. Tapi kampusnya Tapi kampusnya hilang. menghilang. Kampusnya hilang. Tidak Kampusnya bertanggung yang jawab. nggak kuat. Terus? Nah, dulu kita bikin sama teman-teman kampus namanya Lem Production. Ya. Jadi bukan khusus buat videografer IO atau WO gitu, nggak, lebih ke kayak PH lah. Cuman kebetulan Buat iklan gitu ya. kebetulan kita dapat karena Dede gua dulu bareng Iim juga, kita dapatlah klien, yaitu klien Sweet Seventeen. Jadi waktu itu Iim sebagai IO-nya sama Dede gue si Felix, Linggo dan lain-lain, gua sebagai videografernya. Kan. Nah, kliennya Nyonya. Gitu. Bisaan sekarang Ya, dikawin. panjang lah ceritanya, lika-liku laki-laki lah. Terus dari situ? Nah, dari situ PH kita cuman setahun lah kurang lebih bertahannya. Karena dari situ ya lumayan berat kan, kita juga masih kuliah. Nah, dari situ barulah dekat sama Iim, akhirnya ikut dalam Miracle. Udah namanya langsung Miracle ya? Udah Miracle, langsung Miracle. Khusus Sweet ya? Seventeen dulu, sama Prom Prom Night. night. Prom Night. Prom Night SMA. Dari 2007 bareng sama Iim sampai 2010. Jadi 2010 akhirnya gue mutusin udahan. Maksudnya bukan udahan lah, ya udah gue lepas aja si Miracle, gue udah memilih jalan lain lah. Lumayan, berarti kosongnya lu 4 tahun ya? Iya. Gue ke Jakarta dulu sempet Jadi? bikin manajemen artis. Oh, lu sempet? Sempet. Gua nggak tahu setahun. kok yang ini bener. Bikin manajemen artis bareng sama beberapa band-band Jakarta lah. Gitu. Jadi lu memanajeri artis, Iya. cuman di bawah lu ada banyak Jadi artis lah ya. gue di-hire sebagai orang yang belum pernah kerja di label untuk membangun satu artis, yaitu girl band dulu. Google Band. Sempat Berapa lama itu? setahun. Udah gitu? Udah gitu nggak jadi, artisnya nggak jadi, keburu bubar. Jadi manajemennya juga kita udahin masing-masing lagi semua. Lalu gue pulang Bandung, gue ngerjain dulu insurance. Karena memang basic gue, ya udahlah gue di Pro di insurance. Nah, kenapa akhirnya kita bisa bikin WO? Karena pada zaman itu Kurang duit. bukan. Puji Tuhan, duit mah nggak pernah kurang, tapi nggak tahu di mana gitu. Karena gue akhirnya memutuskan pacaran sama Angel. Lah, Sebelumnya kan belum pacaran kita mah. Kita mah Oh, ya. Masing-masing dari- semua. Kita masing-masing. Gua sendiri, Angel sendiri. lu keluar dari Miracle belum? Nah, Angel belum. Angel masih sama Iim. Ya, gue masih sama Iim. Iya, masih bantuin sih Ya, waktu itu ya. masih sama Iim. Nah, terus lu kenapa ujung-ujungnya bisa dari klien ikut nge-WO? Jadi waktu itu beres gue Sweet Seventeen, Hmm. dulu kan si Iim itu guru modern dance di Trinitas. Ya. Nah, dan dia juga jadi guru ekskul kayak di SMAK 2. Terus ngajar juga MD Aloy. Nah, dia tuh perlu asisten untuk bantu juga koreografernya. Jadi Iim bilang, mau nggak yuk bantuin gua untuk ngelatih Prom Night misalnya. Terus kayak ngelatih MD Aloy. Oh iya, karena Prom Night butuh ngelatih anak-anak dance Iya, ya? anak Iya, betul. dance gitu. Jadi ya udah yuk, ya udah gue ikutan gitu. Jadi awalnya mah gue tuh dulu ya sebagai koreografer sih bantuin Iim lebih ke sana gitu. Makin kesini sininya jadi Baru ngebantuin di di IO-nya IO. betul ya, di Miracle-nya gitu. berarti lu keluar duluan, Iya, gua cabut duluan. ya. manajemen artis, insurance, terus
Terus gue pacaran sama dia, akhirnya kita Kan membangun udah nggak hubungan. pernah ketemu Ki. Iya, Betul, udah nggak pernah betul sih. ketemu. Tapi kan kita masih hubungan Masih baik hubungan ya. baik kan? Sama semua anak Ya, Miracle juga masih masih hubungan sering baik. Cuman beda kumpul, bisnisnya aja. ya. Jadi gua memilih bisnis insurance, ya yang lain kan masih tetap di bisnis itu. Gitu. Akhirnya gue membangun di bisnis insurance. Tapi nongkrongnya Nah, masih tetap bareng. Kalau kita lagi kalau misal lagi ngopi apa, masih suka ketemu. Bareng-bareng, ya betul. Akhirnya 2014 waktu, jadi gini ceritanya kenapa akhirnya membuat ini, beberapa teman-teman gua tuh ada yang mau nikah, tapi Teman seumuran ya? Ya, Ya. teman-teman kita lah, teman-teman Dia main main apa lah. gitu. Tapi pengennya gue yang bantuin dari mulai ngurusin weddingnya sampai ke hari H. Ya. Sementara kan gue udah nggak punya Kru. nggak punya tim, bahkan udah beberapa tahun nggak pernah nge-event kan. Iya. Ya. Jadi akhirnya gue bilang sama Angel, mau nggak kita punya nih marketnya. Yes. Untuk memulai itu kita ada market, Hmm. tapi kita nggak punya brand. Iya. Nah mereka itu percaya sama gue. Jadi mau nggak kita bikin brand, mumpung ada marketnya. Kan kalau orang-orang mungkin mau bikin brand susah dapat Susah market. cari. Yes. Betul. Kalau kita ada marketnya ada dulu, market akhirnya kita mutusin bikin brand. Tapi mau nggak? Karena kalau misalnya mau, ya kan nggak mungkin berdiri di dua kaki si Angelnya. Gitu. Akhirnya ya udah Angel mikir, karena Angel itu bukan orang lapangan, dia tuh orang belakang layar. Betul. Gitu. Akhirnya dia mutusin mau, ya udah gue support, bikinlah Infinity. Jadi pada tahun itu tuh Infinity paling baru 1-2 event lah, nggak banyak gitu. Wedding tuh baru 1-2. Cuma memang skala weddingnya lumayan besar. Iya. Pertama kali megang wedding aja di Bali waktu itu 200 orang. Terus udah gitu di Bandung, BCC, di BCC sama di Arya Duta waktu itu ya. MC-nya Hampir 1.000 langsung. orang. Ya, MC-nya langsung Daniel Ya Manantang. langsung dari Manantai gitu-gitu. Ya kalau itu mungkin lu udah ada kenal sebelumnya ya. Emang itu Iya. hubungan kita baik karena teman-teman. Teman-temannya dia. Ya. Gitu. Nah dari situ baru kita bangun brandingnya gitu Iya. loh. Terus kan lu dari sweet ya, begitu ke wedding kan ini tata cara berubah nih, semua beda semua. Betul. Betul. Belajar dari mana lu? Belajar dari mana? Otodidak sih kalau gue pribadi. Nanya-nanya. Ya. Kita sebenarnya nggak tahu sama sekali. Untuk ya kan ada yang pagi-pagi tuh Iya, betul, preparation, betul. ke pacarnya gimana jemput-jemputan. Betul. Itu kita otodidak semua. Jadi kita cari infonya ya lewat internet, terus lihat-lihat dari wedding orang gitu. Jadi ya belajar sendiri lah, Iya Cek. sih. Bener-bener nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang ngajarin ya, karena kan dulu kita megang event. Nah cuman waktu dulu di Miracle pun kita sempat megang beberapa wedding. Udah mulai itu 2010 sebelum gua lepas. Dari Miracle kita sempat megang beberapa wedding. Ya wedding karena kenalan-kenalan. Ya. Cuman yang nggak dilanjutin Iya. gitu. Karena ya balik lagi Miracle kan pengennya di IO. Fokusnya di ya. Dari situ udah mulai. Oh Ya. ternyata lebih gede nih di wedding gitu Betul. ya. Ya, betul. Duitnya. Enggak. Lebih gede mah ya sama-sama lah. Gede uang mah di mana juga kalau dijalanin mah adalah uangnya. Gitu kan? Terus dari situ klien nextnya ini tetap teman-teman juga ini. Enggak. Dari situ ya terus berjalan akhirnya dari mulut ke mulut. Terus kita join. Terus akhirnya join ke pameran. Beraniin diri Beraniin, si Angel join ke pameran. Kalau gua mah sebetulnya sampai hari ini juga masih di bisnis insurance sampai hari ini. Ya. Yang menopang kita utama mah tetap di sana. Makanya kalau pas kemarin Covid, ya kan industri wedding kan kena tuh pasti semua ya imbasnya. Ya. Ya praise God kita ada main income. income-nya lah gitu. Udah nyebut press cut. Oh iya. Oh iya, perjamuan dulu dong. Terus dari situ pengalaman berarti 2004 kemarin 14. 2014. 14 sampai sini berarti hampir mau 10. Hampir mau 10 Hampir tahun. ya, jalan 10. Gak kerasa sih. Ada kenangan menarik sama klien? Banyak atau kalau kenangan menarik mah. Lebih yang Karena gimana? enggak sih serunya kita ketemu klien-klien yang memang membuat kita berdua juga jadi Jauh lebih baik. jauh lebih baik gitu.
Kan Iya. kita ngurusin wedding orang, terus kita belajar dari Iya. mereka, Ada terus masukan. kita juga waktu itu lagi ngebangun hubungan untuk ke jenjang pernikahan. Jadi lumayan banyak input gitu loh. Iya. Proses-prosesnya tuh kita dapet lah gitu. Nah, salah satunya ya nanti coba kita lihat apa yang kita bahas lebih detail, mungkin lebih ke ribut-ributnya. Karena gue sama dia tuh beda keyakinan awalnya. Oh, lu apa dulu? Menurut lu apa? Non Kristen. Gue Kristen, dia Katolik. Bukannya kurang lebih? Ya mirip kan, tapi kan tata caranya beda. Oh. Terus kita mau diberkati kan tuh beda. Berarti menjelang pernikahan lo. Iya. Bukan menjelang lah, beberapa 2 tahun kayaknya, 2 tahun sebelumnya tuh 2 kita tahun udah dapet Bimbingan. bimbingan lah, bukan bimbingan juga sih. Jadi apa insight dari orang-orang. Ya. Kalau kita mau nikah tuh gimana baiknya gitu. Dan sampai hari ini tuh kita ketemu orang-orang yang mirip kayak kita posisinya, ngerti Iya, nggak? betul. Jadi kita bisa share kan sama mereka. Yap. Sama klien. Sama Iya. klien. Jadi kita sama klien tuh bukan cuma sekedar hubungan bisnis jatuhnya. Gitu, lebih ke ya relationship jadinya gitu, tau nggak? Berarti lumayan banyak yang jadi teman juga ya klien-klien lu. Banyak, Iya, sampai banyak, sekarang banyak, ya. banyak. Ya apa ya, hubungan lah itu ya. Hubungannya lebih baik aja sih. Gitu. Ada yang paling tidak bisa dilupakan nggak? Yang paling tidak bisa Bisa dilupakan tuh San. Berkesan lah, yang berkesan gitu. Yang jelek mah jangan. Nanti off kamera aja Iya, kita iya, cerita. iya. Yang paling berkesan apa tuh? Ya banyak sih, tapi mungkin kalau buat gue pribadi yang paling berkesan, kita ketemu klien-klien yang bahkan nggak pernah ketemu kita dan mereka nggak ada di Indonesia. Oh iya, iya benar. Mereka random beli Jadi banget. mereka random Iya, kontak iya, kita, benar-benar, iya. terus merekanya di US, Iya. merekanya di Australia, merekanya ada di Jerman. Betul, betul, betul. Terus mereka kontak kita dan pengen wedding di Indonesia karena Iya. memang mereka orang Indonesia. Iya, betul. Taunya dari mana mereka? Taunya Dari dari IG. sosial media. Terus kebetulan dia lihat-lihat IG, nanti ada, oh ini ada teman SMA gua nih sama kita juga. IG lu apa ada nggak untuk ini? Ada infinity.wedding. Infinity. Infinity.wedding. Iya, Dia bisa dicek. bisa dicek. Masih lu yang ngurusin atau Angel? Angel yang ngurus sendiri. Boleh. Ada tim lah kita di dalam. Iya. Jadi kalau yang mau nanya-nanya, boleh jangan takut untuk nanya-nanya dulu. Untuk kisaran harga Ki, dimulai Ya harga WO Bandung lah. Kita nggak terlalu tinggi, nggak terlalu. 500.000. Ya gitu segitulah harga kisaran mah. Enggak lah, minimal berapa? Lu kan turun nggak cuma lu berdua, ada tim yang harus Iya. dibayar, beberapa orang, bahkan mungkin bisa Iya, ya, 20. kita satu hari sekarang puji Tuhan udah Udah bisa bisa 2 wedding Hmm. dengan kualitas yang sama Iya, ya. betul. Range di 10-an ada atau lebih? Ya Iya, di atas lah. Boleh buat lebih lanjutnya Iya. bisa ke Langsung WA. DM. Di IG atau WA-nya kan? Ada, Ada ada, dong. Boleh langsung. ada. Dulu SMA di mana sih, Ki? Trinitas. Aku juga mau. Sama ya, Angel ini. Sama, Trinitas. Trinitas. Ya tapi beda angkatan ya lu dua. Beda. Dia lulus. Gua lulus dia gua masuk. Ya, Oh. 3 tahun. Beda 3 Beda tahun. 3 tahun, Pak. Beda 3 tahun. Cheers, Ki. Wis, siap Coach Cece. Dulu masih muda mah kita minumnya bukan teh ya. Ini teh, ini mah ini teh kok. Dulu teh kila kan dulu mah. Ada yang mau sampaikan ke klien nggak dari lu? Yang mau disampaikan ke klien, silakan. Kan mungkin Angel. mungkin banyak yang ini dari klien ya. Dengan banyaknya WO di Bandung. Pilihannya banyak. Kenapa saya harus pilih Infinity? Kenapa harus pilih Infinity? Karena Ini kemarin sih. Sok Jonya. ya, jadi sebenarnya kenapa mesti pilih kita ya? Karena kita tuh yang pasti karena emang udah lama juga di dunia event sebenarnya. Jadi kita tuh senang banget sebenarnya bantuin orang. Jadi maksudnya kita pasti akan selalu tanya kebutuhannya mau seperti apa, konsepnya mau seperti apa. Terus boleh dicek nih ya, sampai hari ini kita Infinity itu tidak punya yang namanya paket. All in paket pun nggak punya. Percayalah, setiap yang nanya pasti saya akan bilang kayak gitu. Kenapa? Karena
kita tuh punya kerinduan banget sih, pokoknya pengen banget setiap klien kita itu bisa benar-benar dream wedding-nya tuh bisa terjadi gitu. Tapi bisa disesuaikan juga dengan budgetnya mereka juga. Jadi semuanya tuh pengen benar-benar kita mix bareng-bareng sama-sama. Yuk kita sama-sama bikin wedding-nya kalian tuh berkesan banget gitu. Jadi sama-sama kalian maunya gimana, kita sama-sama bantu juga. Nanti kalau buat paket ini mungkin banyak yang asing. Maksudnya paket itu sendiri apa? Sebenarnya sejak kemarin COVID sih sebenarnya ya kok. Jadi Ya. kalau COVID tuh kan banyak banget kayak venue atau mungkin WO juga yang bikin all in paket tuh misalnya dengan Oh. harga sekian-sekian udah beres tuh kan. Udah Ya include dekor, foto, venue, video. yes. Make up, gaun, band, MC semua udah beres kan. Nah kita tuh sampai hari ini nggak bikin paket. Walaupun kemarin udah COVID, udah apa. Banyak yang nanya sih sebenarnya, kok nggak bikin paket sih, kenapa? Karena ya pasti jawaban saya sama sih, saya bener-bener pengen banget tahu banget nih kamu sama pasangan tuh pengennya weddingnya seperti apa gitu, pengen punya dreamnya seperti apa, kita senang banget bisa ngewujudin itu semuanya gitu. Jadi ngasih free will ke klien untuk sok pilih yang mana Yes, kita. betul itu banget. Jadi karena beberapa klien kita juga sempat ada yang kayak bilang kan, iya tuh kenapa sih, misalnya contoh kan mungkin kayak ada, itu kan sebenarnya kinerja WO mungkin beda-beda ya kok. Ada beberapa WO mungkin yang memang sudah menjuruskan misalnya harus dengan ABC atau apa. Nah kalau kita tuh benar-benar kita tuh kasih kebebasan banget, sok mau sama siapa bandnya, sok mau sama siapa MC-nya, make up segala macam. Nah kalau mereka nya ngeblank banget, baru saya bantu merekomendasikan vendor. Gimana nih seneng tipe-tipenya gitu, make up tipe-tipenya seneng yang seperti apa, yang natural kah, yang soft kah, atau misalnya pengennya, yang matanya pengennya pangling banget sih, pengen baby eye atau doll eye. Baru Jadi lu akan kesini. bantu, yes, gitu. Jadi bener-bener kalau kita tuh nggak pernah ada yang namanya kayak nge-push klien harus dengan si A, si B, si C gitu, enggak sih. Gitu. Jadi kita bener-bener pengen banget apa yang mereka mau, yuk kita sama-sama gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi baru tahu saya juga alasannya nggak pakai angket. Yes. Kenapa jarang yang ke Orca dari Infinity? Tapi kan kita merit pakai Orca, iya jangan kan? lupakan dong. Enggak sih, sebenarnya memang ya tadi yang Angel cerita, Ce. Maksudnya wedding itu kan bisa di range. Yes. Maksudnya lu mau budget berapa, bisa kita bantu yang make sense lah ya. Yang make sense dengan memang keinginan mereka. Ya. Sementara kan klien itu nggak semuanya punya budget yang unlimited lah kita bilang. Kadang-kadang kan budgetingnya ketat. Iya. Tapi ada vendor-vendor yang memang Udah mereka pengen banget, pengen banget dipakai. Jadi kita mesti adjust ke tempat yang lain kan. Gitu. Nah, jadi kenapa kita nggak bikin all in package? Salah satunya adalah kadang-kadang di all in package itu kan kita kan udah kerja sama nih. Kalau kita nggak kasih satu vendor ini kan nggak enak. Alhasil kan nggak bisa mindahin vendor, nggak bisa digeser vendornya pengen pakai A atau jadi B gitu. Tuh. Ya. Nggak enak lah secara kerjasama. Jadi kita lebih memilih, yuk budget kalian berapa, kita ngobrol aja, mana yang kita bisa adjust. Contoh misalnya nih, video pengen banget pakai Orca, ya udah, kalau emang Orca udah budgetnya lumayan, kita adjust di tempat lain. Gitu. Misalnya kita adjust di mana vendor yang lain yang memang mereka nggak terlalu concern. Gitu. Jadi bisa diobrolin banget. Lebih enak gitu sih. Jadi kayak dulu tapi masing-masing si klien puas karena dia milih dia sendiri. Betul. Kadang-kadang kan gini. Ya. Apalagi bride. Bride Udah pengen nih, make up mah pengen ke si A lah. Mau gimana caranya, iya, event iya. mahal Mau juga, sama gue mah dia, pasti pasti pengen A. gitu. Atau wedding gown. Udah ada Nah, pilihan pasti. kalau itu tetap bisa kedapetin sama mereka kan lebih enak gitu loh. Mereka juga pasti lebih puas. Lebih happy, ya. Walaupun yang lainnya kita adjust gitu. Karena kita ketemu klien itu ternyata banyak macamnya. Macam-macam tipikalnya. Mungkin ada yang mereka concern di semua hal. Mungkin juga ada yang concern cuma di dekor. Ya, Iya. Ada juga yang concern cuma makanan Makanan doang, aja, yang konsep lainnya gitu. udahlah bebas aja. Ngikutin, ya. Ada yang nggak concern Ada juga, yang kan? bener-bener flow banget. Udahlah pokoknya mau gue mau wedding aja. Ya. Budget gue sekian, Lo silakan. ngaturin, ya. Gitu. Jadi kita punya klien beraneka beda-beda. ragam sih. Karakternya betul. Karakternya itu yang Iya. kita belajar buat sama mereka. Ternyata ya semua tuh bisa gitu. Iya. Selama mereka berduanya punya keinginan apa ya kita bisa bantu Iya, kita wujudin ngobrol, gitu. Kalau sweet lu nggak ya?
Suite enggak, udah enggak. Tapi tantangannya sama-sama ya, karena dulu di Miracle kan gila-gila tuh. Ya kalau suite kan kebetulan Ima memang konseptor kan. Ya. Gue tuh cuman eksekutornya lah. Gitu. Jadi benar-benar kalau suite harus punya konsep, Ya. ide yang luar biasa. Ya. Yang nggak jarang, maksudnya nggak di wedding juga ada yang seperti itu, tapi nggak banyak Itu lah. banyak ya. Betul. Yang benar-benar mau spesifik, Harus wedding spesifik pengen gitu kayak ya, seperti apa. konsepnya. Mereka udah punya dream weddingnya. Cuma kalau di wedding lebih sedikit yang seperti itu. Ya. Gitu. Paling Lebih di konsepnya formal. warna. Ya. Dikonsepin sama kita paling warna. Ya. Terus gaya dekorasi yang mereka pengen gitu kan. Kalaupun mau unik paling di pre-wedding kayaknya kan. Iya, betul. Itu mau sama video, Urusan sama yang videografer. lain. Iya, Fotografer. Tuh. Gitu. Ada ini nggak Ki? Kan pastinya dari hampir 10 tahun bikin Infinity ini, ya lu bikin dari suite datang ke wedding, ada keluh kesah itu nggak? Yang, aduh, ini WO pemula nih atau gimana? Ya pasti ada lah ya. Namanya bisnis di bidang entertain kan pasti kalau istilahnya mah keluh kesah membangun mah pasti ada lah. Gua rasa nggak cuma di bidang Mau sedih jadi gua tambahin. oh iya, jadi pengen nangis. Iya. Maksudnya gua rasa di semua bidang bisnis bakal ada gitu. Even kita melihat orang lain kompetitor atau kita sendiri jadi kompetitor. Bener nggak sih? Lu mau bidang apapun pasti akan ada gitu. Cuman yang gua lihat ya maksudnya selama kita membangunnya benar, ya kita punya visinya, kita punya misinya dalam bangun bisnis ini, pasti ada jalannya gitu loh. Mungkin nih Infinity mah kalau dilihat sama yang lain mungkin ya siapa sih, udah WO baru, namanya juga nggak melebar kemana-mana. Sebetulnya yang para klien harus tahu, lu sebetulnya nggak baru-baru amat. Cuma namanya emang baru, Betul. tapi lu orangnya emang sudah berpengalaman. Ya kalau Ya, pengalaman betul, ya udah lebih panjang lah gitu. Cuma brandingnya kan baru Ya. gitu. Jadi ya menurut gua pribadi mah dalam bisnis apapun bakal ada. Jadi enjoy aja. Enjoy the ride. Kalau ditanya lu keluh kesahnya apa, pasti akan ada keluh kesahnya mah. Either misalnya oh ternyata lebih memilih ke WO lain. Padahal udah deket nih, udah tinggal di link. Entah gimana ceritanya ke WO lain. Ada itu. Ada, bahkan ada yang udah di link, ternyata di tengah jalan lari ke WO lain, ada juga. No hard feeling ya itu. No hard feeling. Kita tetap bangun relationship kita lah. Ya. Selama reasonnya jelas, toh itu juga buat kemajuan kita gitu loh. Ya kalau ditolak nggak jelas akhirnya dibuat setidak jelas. Iya, sebetulnya iya. Tapi gue tuh ya, maksudnya gue kadang-kadang begitu ada misalnya nih klien, kalau memang udah kelihatan kita mau oke nih sama kita, terus tiba-tiba nggak jadi tuh, kita kadang-kadang suka bertanya-tanya. Kenapa? Ya. Apa sih yang bikin nggak jadi? Padahal ini kayaknya udah deket banget, udah ini mah tinggal DP gitu. Iya sebenarnya. Apa sih yang bikin nggak jadi gitu? Apakah budget? Ya rata-rata kan pasti itu sebenarnya. Ya. Oh bayar WO kok mahal-mahal amat sih gitu. Misalnya mendingan pakai yang lain aja atau sama-sama aja kinerjanya, ya udah. Kalau udah soal budget kan kita nggak bisa ngomong, bener nggak? Tapi kalau yang udah deal terus tiba-tiba lari, maksudnya cari WO lain, kadang-kadang kita suka tanya apa sih problemnya, kenapa? Toh buat membangun kita juga, Iya. gitu. Apa tuh yang kemarin itu? Nggak cocok aja gitu ya? Lebih nggak cocok aja sih, karena kan kalau WO kan long term ya. Gue selalu bilang sih sama klien, Sampai hari H kita malah ya? ya kita Iya. berdua tuh selalu bilang sama klien, WO itu cocok-cocokan. Yes, betul. Kalau memang dari awal kita udah nggak cocok, Nggak jangan semangat. dipaksa. Ya. Karena kalau kita paksain, di tengah jalan tuh pasti ada Nggak clash. enak, betul. Clash-nya mungkin bukan karena kesalahan, tapi karena ekspektasi. Nah, nggak, Mak? Contoh nih, gue mau ngambil videografer ke lu, ya. Ekspektasi video gua tuh bisa jadi kayak iklan, video klip, tapi budget gua nggak punya, misalnya. Atau misalnya, ya gue juga nggak kooperatif. Nangkep nggak? Itu kan dalam perjalanan, kalau gue dari awal udah ada ABCD, terus gue terusin, mungkin ekspektasi gue nggak akan sama. Ya. Akhirnya, dalam perjalanan,
ya nggak akan ketemu gitu. Mungkin lu mah maksudnya baik, nanyain gua mau pre-wed kapan, tapi buat gua kenapa sih VC teh ngejar-ngejar misalnya. Toh pre-wednya masih lama, tenang weh. Misalnya. Iya. Jadi ada hal-hal yang malah jadinya asumsi. Karena dari awal tuh sebenarnya memang udah nggak seret. Karena menurut gua yang paling panjang hubungan sama klien, WO. Dan WO itu kan bidangnya jasa. Lu nggak ada hasil kalau belum hari H. Betul. Bener nggak? Betul. Masih omongan. Masih doang. omongan, progres juga WO mah paling apa sih, rundown, wedding checklist, ya listing vendor, budgeting, konsep juga kadang-kadang bareng sama vendor dekor, ya ngomongin pre-wed bareng sama vendor video atau foto video. Jadi gue selalu bilang di awal kalau sama calon-calon klien tuh WO itu yang paling panjang. Jadi kalau ada apapun, ayo kita diskusi bareng. Iya. Kita pernah sampai gini, Cek. Ada satu klien mulai asumsi doang nih. Bahkan dia mulai tanya ke beberapa vendor, kenapa sih kok kayaknya ini nggak ada progres dari WO tuh bla bla bla. Kan vendor-vendor deket sama kita juga, vendor-vendor yang terpilih. Iya. Akhirnya mereka telepon, lu kenapa bla bla bla. Oh bukan kenapa-napa, gue bilang. Ini kan kita masih nunggu nih, waktu itu pas lagi awal-awal COVID lah. Iya. Jadi kita masih nunggu banyak hal tuh. Ini bener nggak, ini tuh nggak boleh, ini tuh boleh, kan masih Keputusan gampang tuh. pemerintah kan ya beda-beda terus. Bener ya. nggak? Beberapa WO juga pasti masih gampang. Iya. Sementara mungkin dia dapat info dari yang lain, dipanas-panasin, kayaknya WO lain berprogres tapi kita enggak gitu. Akhirnya kita duduk bareng, gue bilang ya udah kita duduk bareng aja. Gue akan ceritain gimana jalannya. Kita duduk, terus gue bilang di situ, kalau memang kalian udah nggak seret, nggak apa-apa, kita beres di sini aja. Kalian nggak perlu nerusin pembayaran ke kita, tapi sorry DP nggak bisa balik, gue bilang. Lagi COVID ya. Iya, karena ya kita kan udah tetap kerja ya, walaupun belum selesai tapi kita udah kerja lah istilahnya. Tapi kalau kita mau jalan ke depan bareng, kalian harus kasih trust lagi ke kita. Karena nggak mungkin kalau kita nggak ada trust, mau gue bikin seperfect apapun, lu nggak akan percaya, bener nggak? Pasti mikirnya macam-macam. Pasti Betul. iya, betul. Entah nanti mikirnya, oh ini lari nih, kabur nih si WO ini. Ya, dia pikir Infinity udah hilang. Kan kita nggak tahu, apalagi zaman COVID kan, bener-bener tingkat pertemuannya kecil lah. Iya, betul. Iya. Gitu. Akhirnya kita ngobrol berempat. Iya. Sok kalian pikirin aja, kalau memang masih mau jalan, gue mau welcome banget. Iya. Kita sangat terbuka dan kita minta maaf, gue bilang. Akhirnya sampai hari H tuh, selesai semua dengan sukses dan ya puji Tuhan dari situ keluarganya lihat kita jalan, oh puji Tuhan lagi. Dari situ keluarganya ikut wedding sama kita. Lagi COVID kemarin gimana tuh? Banyak yang cancel atau mundur? Mundur sih Mundur banyak sih ya. sebenarnya. Mundur. Reschedule. Mundur. Ya kita kan nggak tahu ya ketentuan pemerintahnya gimana kemarin. Ya, Iya, ya itu. Betul. yang paling epic sebenarnya klien kita akhirnya nggak jadi resepsi. Oh ada. Hanya pemberkatan saja. Hanya pemberkatan aja. Sempat nih ya. Sempat, jadi gitu. Sempat. Terus kita sempat juga yang klien-klien yang sampai udah punya anak baru resepsi. Jadi resepsinya bawa anak. Bawa anak. Itu juga Gila ada. sih konsep baru. Lucu-lucu. Tapi enjoy aja itu, benar-benar mereka mah cuman ya udah memang pesta makan aja Iya. gitu. Tapi tetap di konsep Tetap di wedding. konsep ini, ya. Cuman nggak ada expect. Maksudnya mereka juga udahlah kita mah ngeflow aja. Ngeflow aja lah gitu, nggak usah kayak strict sama orang tua. Iya, nggak segala usah. macem. Ngeflow aja gitu. Ngeflow aja. Toh gue juga tinggal membereskan Iya. ini sebenarnya udah diberkati. Pemberkatannya sudah gitu. Jadi cuman morning preparation, pemberkatan beres ya. Itu momen COVID kayak gitu. Iya, sih. betul, kebanyakan betul. betul. Kamu ribet-ribet. Ya. Iya, yang penting sah. Gitu. Seru lah kalau lu tanya pengalaman, banyak sih kita belajar sama klien-klien yang buat kita terus semangat gitu ya. Karena kita nggak expect kita tuh bisa dikasih kepercayaan sama banyak orang. Karena Infinity ini kan kita bangun tuh bener-bener yang ya lu tau lah, Angel aja bukan orang lapangan. Gua pribadi juga sebenarnya bukan yang mau banget terjun lagi ke WO tadinya. Cuman karena kita berdua akhirnya punya hubungan pacaran dan mau masuk ke jenjang pernikahan, gue pikir kenapa enggak gitu Angel nge-build ini. Iya.
buat jadi bisnisnya dia. Tapi gitu. bukannya dia waktu itu sempet jadi PIC, bukan di wedding, lagi zamannya sweet juga. Sempet, sempet. jadi LO. Jadi LO. Iya, LO udah sendiri. naik. Angel Iya, jadi iya. LO. Ya, jadi nggak blank-blank banget Angel mas. Enggak, Iya, betul. betul. Cuman kan dia bukan orang marketing tau nggak, Ce? Oh, Dia tuh eksekutor yang udah lu dikasih job desk ini yang lu kerjain Iya. udah gitu doang. iya. Jadi lu introvert gimana sih? Nggak bisa ketemu klien, mungkin ngomong juga secukupnya, gitu. Ya lu berarti yang banyak yang marketing apa ya? Iya, tapi Iya. ya puji Tuhan sekarang dia udah bisa meeting sendiri mah. Iya. Angel mah berangkat sendiri kemana meeting sama klien, nggak perlu. Maksudnya gua pribadi hanya Ngurus bantu di anak. hari H, gua ngurus anak, ngurus Netein. anak, netein, masak, mandiin anak. Bapak rumah tangga ya. Gitu. Seru lah tapi seru-seru. Ya semoga kita harapin lah balik normal lagi sih. Harusnya sekarang Ya. udah oke-oke lagi. Udahlah, Iya sekarang sih, udah udah bangun mulai. lagi, udah mulai bagus lagi. Kalau kita lihat industri jasa mah semua udah naik lagi ya. Iya. Wedding juga udah, semua orang juga kayaknya udah mau resepsi. Cuman mungkin secara skala kalau ini mah pengalaman kita. Dulu kan kita misalnya skala 1000, Resesi gitu. terus ya. gedung, Gitu. undangan teh 600 undangan, 700 undangan, 1500 orang. Iya, betul. Selama dari pandemi ke endemik ini tuh kayaknya yang paling banyak kita handle 1000 orang terakhir ya. Tradisional itu juga. Tradisional tapi ya betul. 1000 orang. 1000 orang. Sisanya kalau internasional ya 300, 400. ya. Nggak banyak. Maksudnya skalanya udah mengecil gitu. Iya sih. Terus kebanyakan sekarang sitting. Hmm. Konsepnya tuh udah yang benar-benar kayak Intimate. ya intimate lah kita Iya, sebut. betul, intimate. Gitu. Jadi untuk calon klien kalau pengen ngehubungin lu sebagai WO harus mempersiapkan apa biasanya? Mempersiapkan apa ya? Ngobrol aja dulu lah. Tanggal Tanggal wedding juga, ya mungkin kalau tanggal beberapa yang ketemu kita juga jarang tanggal, Iya sih, tapi jarang. tahun wedding udah Tapi ada. tahun udah ada lah ya. Ya takutnya semua pada, aduh aku tuh mau wedding. Aku Yang pasti harus udah punya apa pasangan dulu?" dulu. Pasangan dulu dong. Iya Itu dong, yang pertama. itu yang Itu pertama. Jadi syarat pertama harus Punya Punya pasangan. pasangan. Kenapa nggak lebih jauh aja? Syarat pertama harus hidup. Oh harus hidup ya. Cheese doang, kayaknya udah mulai enak kok komen. Jadi nyiapinnya tanggal Tahun wedding, tanggal kalau udah ada, kita ngobrol dulu aja. konsultasi dulu Konsultasi apa sama ya. lu diarahkan untuk kemana semua Iya. gitu. Jadi karena mungkin gini ya, kita itu bertumbuh di bidang servis, Betul. di bidang jasa. Jasa. Jadi kita tuh nggak ngebatasin tau nggak Cek? Lu ketemu kita nih belum deal, ya udah kita akan jawab sebisa kita Ya. dengan tahapan-tahapan ya. Contoh nih, kalau lu sampai minta budgeting dan lain-lain kan itu udah masuk ke kerjaan kita. Artinya harus deal dulu dong. Betul. Kalau masih seputaran, kok kayaknya gue pengen venue kayak gini di mana, boleh nggak tolong jelasin? Kok Ci, kalau misalnya WO teh ngapain aja, wedding planner tuh ngapain aja sih? Itu kita jelasin secara detail. Betul. Terus sampai batas mana sih kita direkomendasiin, sampai batas mana komunikasi kita. Ya. Nah kita itu nggak pernah ngebatasin meeting. Mm-mm. Jadi mau lu ambil wedding planner, mau lu ambil, kita kan dulu mah punya dua harga WO dan WP, Ya. wedding organizer dan wedding planner. Sempat ada itu. Sempat, Sempat. cuman udah 3 tahun, jadi dari COVID 2021, 2021 lah kayaknya. Kita udah mulai ilangin tuh, jadi kita cuma ada wedding planner. Jadi sebatas mana sih kita nggak pernah ngelimitin meeting. Jadi mau kapanpun, selama lu perlu meeting, ayo meeting. Ayo kita meeting. Jam kapanpun. Jam berapapun, Oh ya? iya. Karena kan lu tahu kan, Servisnya all out. gua mah kan tidur juga kadang-kadang Nggak tidur. Nggak Tidur. tidur dong. Nggak Masa nggak bedanya tidur? wedding planner atau wedding organizer jelas-jelas memilih lu untuk menjadi wedding organizer. Kalau Hari H. planner, Planner tuh lu blank, belum WO-nya punya bisa apa-apa. siapapun. Enggak. Kita Oh, tetap enggak. WO-nya kita bantu sampai hari H, tapi lu bener-bener blank, nol konsepnya. Oh Belum jadi ada untuk venue. para klien yang belum punya kepengen Ya, dan punya kebayang, betul. Betul. lu bisa arahin. Lu bisa arahin. Gitu.
gitu. Oke. gitu. Nah, kalau di kota-kota lain kan udah ada wedding stylist biasanya disebutnya. Iya, udah mulai sekarang. Nah, wedding planner itu memang tidak merangkap wedding stylist karena itu biasanya terpisah tuh, gitu. Kalau kita sebisa kita aja lah nge-stylistnya sampai mana gitu. Lebih ke kerangkanya Iya, gitu. Iya, gitu. gitu. Cuman kita nggak ada wedding konsultan, kita mau udah include semua di wedding Iya. planner. Gitu. Beberapa udah ada wedding konsultan, jadi lu cuman ketemu kita tuh ngobrol Hanya aja. untuk konsultasi Konsultasi aja, misalnya 5 jam, 6 jam gitu. Apa aja sampai rundown, tapi nanti yang eksekusi lu sendiri atau sama mungkin WO lain. misalnya. Kita belum sampai tahap situ. Gua nggak tahu lu ada wedding planner. Kita wedding planner sekarang jualnya. Gitu. Jadi unlimited meeting, satu kali technical meeting. Cuma kalau di tradisional kan biasa ada family meeting. Nah itu nggak apa-apa include. Jadi nggak ada batasan kita mau meeting sampai kapan. Selama jelas meetingnya. Selama pakai Infinity. Iya benar-benar. Kalau pakai yang lain ya nggak bisa dong meeting sama gua. Gimana? Kecuali beli asuransi boleh. Ada lagi Koko yang mau disampaikan? Hmm, Mungkin di luar apa ya? yang klien tidak tahu, jadi mereka bisa siap-siap dulu nih. Apa tuh saya? Apa ya? Intinya mah trust lah. Kalau sama wedding planner atau wedding organizer, karena kan kita yang paling panjang Iya sih. secara termin tuh pekerjaan kita tuh yang paling panjang hubungannya. Paling sering Dari ketemu. komunikasi, dari konsultasi, dari meeting. Jadi sebisa mungkin trust-nya tuh harus dibangun. Iya. Kalau udah ada yang sedikit kurang trust, lebih baik ngobrol Iya, aja betul. daripada ngejalaninnya berat Iya. Iya, gitu. masalah kepuasan lah kalau jasa. Iya, Iya, betul. betul. Masalah kepuasan. Puasa. Jangan sampai nanti di belakang ya karena satu dan lain hal kita ngerasa kita udah perfect banget, udah all out banget dari WO, tapi dari klien tidak terpuaskan. Iya. Ya itu kan cuman gara-gara trust biasanya. Ya. Gitu loh. Pasti ada something-nya lah gitu. Ya kita juga nggak tahu lah ya sampai selama perjalanan kita pasti ada keluh kesah atau kesalahan kita, tapi mudah-mudahan buat klien-kliennya Infinity ya apapun kesalahan kita bisa dimaafkan gitu loh. Gitu paling itu sih ya. Apa lagi Aman. saya? Udah sih. Ada apa lagi Cici Angel? Apa ya? Cici Angel. Cici Angel. Udah sih sebenarnya, udah semua sih. Oke, jadi buat para calon klien yang mau tinggal langsung DM ke IG-nya. Nanti saya taruh di sini. Kita mau lanjut minum-minum dulu. Mau lanjut ngobrol ya.